Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Republik Indonesia mengumumkan bahwa video kampanye Presiden Prabowo Subianto yang mendukung pasangan calon Ahmad Lutfi Tajiasin dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 tidak melanggar aturan pemilu. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, pada Rabu, 20 November 2024, setelah melakukan penyelidikan terkait video yang diunggah pada 9 November 2024. Menurut Bawaslu, pengunggahan video tersebut berada dalam rentang waktu kampanye resmi yang dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Bagja menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan yang ditemukan. Dia juga menjelaskan bahwa Prabowo dapat berpartisipasi dalam kampanye tanpa harus mengambil cuti karena video itu direkam pada hari libur, yaitu Minggu, 3 November 2024. Bawaslu merujuk pada peraturan yang memperbolehkan pejabat negara, termasuk presiden, untuk berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas jabatan dan wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara jika kampanye dilakukan pada hari kerja. Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Prabowo Subianto, sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra, diperbolehkan untuk berkampanye dalam Pilkada 2024 tanpa harus mengambil cuti, dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Berikut adalah beberapa aturan khusus yang memungkinkan hal tersebut. Hari libur, Prabowo dapat melakukan kampanye pada hari libur tanpa perlu mengajukan cuti. Dalam kasus video dukungannya untuk pasangan calon Ahmad Lutfi Tajiasin, video tersebut direkam pada hari Minggu, 3 November 2024, yang merupakan hari libur. Rentang waktu kampanye, pengunggahan video dukungan dilakukan pada 9 November 2024, yang berada dalam rentang waktu resmi kampanye pilkada, yaitu dari 25 September hingga 23 November 2024. Oleh karena itu, pengunggahan tersebut dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan. Keterlibatan pejabat negara, berdasarkan Pasal 70 Ayat 22 UU Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2024, pejabat negara termasuk Presiden diizinkan untuk ikut serta dalam kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan kampanye. Ketentuan cuti, aturan mengenai cuti kampanye hanya berlaku jika kegiatan kampanye dilakukan pada hari kerja. Karena Prabowo melakukan kampanye di akhir pekan, ketentuan ini tidak berlaku. Netralitas dan penggunaan fasilitas, meskipun pejabat negara diperbolehkan berkampanye, mereka tidak boleh menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Hal ini berlaku terutama bagi TNI, Polri dan aparatur sipil negara, ASN, sementara menteri dari partai politik dapat mendukung calon yang diusung partainya. Dengan mengikuti aturan-aturan ini, Prabowo dapat berpartisipasi dalam kampanye tanpa melanggar hukum yang berlaku. Reaksi dari pasangan calon lain terhadap keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa video kampanye Prabowo Subianto tidak melanggar aturan cukup beragam. Berikut adalah beberapa tanggapan yang muncul. Dukungan terhadap keputusan Bawaslu. Beberapa calon dan tim sukses menyatakan dukungan terhadap keputusan Bawaslu, menganggapnya sebagai langkah yang tepat untuk menjaga integritas pemilu. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut menunjukkan bahwa semua pihak harus mematuhi aturan yang ada. Kekhawatiran tentang ketidakadilan, di sisi lain, beberapa calon dari partai politik lain mengungkapkan kekhawatiran bahwa keputusan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi pemilihan. Mereka merasa bahwa keterlibatan Prabowo sebagai presiden dalam kampanye dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pasangan calon yang didukungnya. Panggilan untuk penegakan aturan, ada juga suara yang menyerukan agar Bawaslu dan lembaga terkait lebih tegas dalam menegakkan aturan kampanye, terutama terkait netralitas pejabat negara. Mereka meminta agar semua calon, termasuk yang didukung oleh pejabat tinggi, harus diperlakukan secara setara tanpa adanya pengecualian. Penekanan pada netralitas pejabat negara, beberapa calon menekankan pentingnya netralitas pejabat negara dalam pemilu, terutama TNI, Polri dan ASN,
dan berharap bahwa keputusan Bawaslu tidak menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan pemilu di masa depan. Tanggapan dari partai politik lain, beberapa partai politik lain juga mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keputusan ini, dengan menekankan pentingnya mengikuti aturan dan menjaga keadilan dalam proses pemilihan. Secara keseluruhan, reaksi ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks menjelang Pilkada 2024, di mana berbagai pihak memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda terkait dengan aturan dan pelaksanaan kampanye. Ada beberapa kasus sebelumnya di mana video kampanye atau keterlibatan presiden dalam kampanye dianggap melanggar aturan pemilu. Berikut adalah beberapa contoh. Kasus SBY dan video kampanye. Pada tahun 2014, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, pernah terlibat dalam kontroversi ketika video kampanyenya untuk calon anggota legislatif dari Partai Demokrat diunggah. Meskipun tidak ada sanksi formal, banyak pihak yang mengkritik penggunaan posisi presiden untuk kepentingan politik partai. Kasus Jokowi dan keterlibatan dalam kampanye. Di pemilihan umum 2019, Presiden Joko Widodo, Jokowi, juga menghadapi sorotan ketika beberapa video kampanyenya dianggap melanggar ketentuan netralitas pejabat negara. Namun, Bawaslu pada saat itu tidak menemukan pelanggaran yang cukup untuk menjatuhkan sanksi. Pelanggaran netralitas oleh pejabat negara, dalam beberapa kasus, anggota TNI Polri dan aparatur sipil negara, ASN, yang terlibat dalam kampanye juga dikenakan sanksi karena melanggar prinsip netralitas. Misalnya, terdapat beberapa laporan mengenai anggota TNI yang terlihat mendukung calon tertentu dalam video kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan terkait netralitas pejabat negara dalam pemilu, termasuk keputusan yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun ada kasus-kasus tersebut, setiap situasi biasanya ditangani berdasarkan konteks dan bukti yang ada, serta peraturan yang berlaku pada saat itu. Dalam kasus Prabowo saat ini, Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran karena video tersebut direkam pada hari libur dan sesuai dengan jadwal kampanye resmi.